أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesehatan, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan mentadabburi atau merenungkan salah satu firman Allah, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan kita Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 titik di sini. Titik yang kita tempati sebagai manusia, titik yang ditempati oleh Rasulullah sebagai dutanya Allah, utusannya Allah. Kemudian titik yang ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan sebagai raja langit dan bumi. Ayat ini kalau kita artikan sebagai berikut. Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai Muhammad. Ini adalah perintah Allah untuk Nabi Muhammad, disuruh mengatakan kepada seluruh manusia, tidak hanya orang Islam atau orang-orang tertentu, tetapi disuruh disampaikan kepada seluruh yang namanya manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada kalian semua, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kalian semua, tanpa perbedaan bangsa, tanpa perbedaan suku, tanpa perbedaan negara, kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi, di mana milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jamaah sekalian, penggalan awal dari ayat ini menarik kita renungkan bahwasanya ketika Allah mengutus orang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, ternyata dikaitkan dengan posisi atau jabatan Allah Subhanahu wa taala. Apa posisi dan jabatan Allah yang diterangkan dalam ayat ini? Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi, di mana Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi. Atau dengan bahasa lain, Allah itu jabatannya adalah raja langit dan bumi. Jemaah sekalian, penggunaan istilah kerajaan ini merupakan istilah yang turunannya tentu adalah peraturan-peraturan. Kenapa seorang raja adalah karena raja adalah jabatan kekuasaan politik. Nah, ketika Allah disebut sebagai raja langit dan bumi, maka
ada kepentingan di situ, bahwa Allah punya kepentingan untuk mengurus dan mengelola langit dan bumi ini seperti yang Allah inginkan. Kenapa? Karena Allah adalah penguasa politik tertinggi di langit dan di bumi. Kenapa? Karena jabatan raja itu adalah jabatan politik. Kita dalam kehidupan manusia mengenal jabatan politik tertinggi adalah misalnya presiden, ya, kalau di kita, di negara kita. Di Malaysia istilahnya adalah Perdana Menteri atau istilah-istilah yang lain. Anggaplah kita mengambil satu contoh kasus Indonesia. Penguasa politik tertingginya adalah presiden. Jamaah sekalian, jabatan politik bernama presiden itu sebetulnya tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena presiden itu hanya berkuasa dalam salah satu bagian politik, yaitu eksekutif. Sedangkan presiden tidak punya kekuasaan dalam bab legislatif dan tidak punya kekuasaan dalam bab yudikatif. Karena Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah satu-satunya di alam semesta sebagai penguasa. Maka memang sudah seharusnya Allah memegang semua pilar-pilar kekuasaan itu, 3 pilar kekuasaan itu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itulah makanya pilihan istilah yang Allah inginkan adalah raja, bukan presiden. Kenapa? Karena raja itu di tangannya kekuasaan politik secara absolut, baik dalam masalah eksekutif, dalam masalah legislatif, dan masalah yudikatif. Allah adalah yang menurunkan undang-undang, maka Allah adalah penguasa secara legislatif. Apa buktinya? Buktinya Allah menurunkan kitabullah Al-Quran, berarti Allah memegang jabatan legislator. Kemudian Allah juga disebut dengan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hari apa itu? Hari ketika manusia semuanya dihisab dan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu diberi hukuman. Kalau pelanggarannya serius, dimasukkan ke neraka. Yang punya pahala yang banyak akan dimasukkan ke surga. Itu adalah dalam bahasa manusia itu yudikatif, menegakkan hukum. Kapan Allah menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Itu nanti di akhirat. Sedangkan di dunia belum kelihatan. Ada malah di dunia itu orang melakukan kedurhakaan kepada Allah, tapi diberikan dunia ini kepadanya. Karena apa? Istidraj. Jadi memang kalau melihat kenapa orang kafir kok tidak dihukum oleh Allah ketika mereka melakukan pelanggaran, malah dibiarkan hidup, diberi keleluasaan, dikasih harta dunia dan sebagainya, jangan terkesima. Itu hanya proses, bahwa nanti ada saatnya mereka diadili dengan kekuasaan Allah secara yudikatif, yaitu sebagai lembaga peradilan tertinggi di akhirat nanti. Nah jamaah sekalian, oleh karena Allah memegang 3 pilar kekuasaan itu sekaligus, maka istilah yang tepat adalah raja. Maka disebut dengan lahu mulkus samawati wal ardi. Maka jabatan politik bernama Raja Langit dan Bumi itu turunannya adalah menginginkan manusia yang ada di muka bumi ini tunduk kepada kekuasaan raja. Karena Allah adalah Raja Langit dan Bumi, biasanya raja itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan peraturan, undang-undang. Atau kalau misalnya di bawah raja, seorang bos perusahaan, maka mengeluarkan namanya SOP, mengeluarkan segala macam aturan-aturan untuk apa? Menyelenggarakan perusahaannya dilaksanakan dengan baik. Nah jamaah sekalian, Allah itu sudah tuntas menjadi raja di langit, tetapi problem kita dapatkan ketika Allah menjadi raja di bumi. Kenapa?
ternyata banyak manusia yang enggan untuk menempatkan kekuasaannya sebagai subordinat dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi menciptakan kekuasaannya merdeka dari campur tangan Allah. Bikin undang-undang, rumuskan sendiri undang-undang itu tanpa perlu bertanya kepada Allah, ya Allah, menyelesaikan urusan seperti ini bagaimana? Berarti secara tidak langsung dia tidak mengakui Allah sebagai raja. Kenapa? Tidak menempatkan kekuasaannya sebagai bagian dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesalahan yang seringkali manusia tidak menyadarinya. Kenapa? Dianggap politik itu tidak ada kaitannya dengan Allah. Ini salah besar. Politik itu adalah bagian dari kekuasaan Allah. Kenapa? Allah menempati jabatan politik yang absolut, yaitu Raja Langit dan Bumi. Nah, jamaah sekalian, maka mari kita lihat, apakah Allah mendiamkan manusia setelah diciptakan? Tidak, karena Allah itu Raja. Allah menginginkan manusia itu hidup dalam posisi yang tepat di hadapan kerajaan Allah. Maka diturunkanlah undang-undang namanya Al-Quran. Diturunkanlah protap atau SOP yang namanya Al-Quran, atau secara umum adalah wahyu, dilengkapi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilengkapi dengan hadis-hadis, perbuatan-perbuatan Nabi yang kemudian menjadi undang-undang untuk siapa? Untuk semua manusia. Di sini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan apa? Inni Rasulullahi ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Berarti Al-Quran berlaku untuk siapa? Harusnya yang Allah inginkan, Al-Quran berlaku untuk orang Islam dan orang siapapun yang dia merupakan ciptaan Allah. Sunnah Nabi berlaku untuk siapa? Untuk orang beriman dan orang-orang yang lain sepanjang mereka adalah diciptakan oleh Allah dan tinggal di bumi Allah. Kenapa? Mereka berada di bawah kekuasaan Allah sebagai Raja Langit dan Bumi. Maka jemaah sekalian, disinilah kita kemudian mengetahui ada satu istilah yang Allah gunakan dalam menentukan benar atau salah, yaitu dengan istilah al-haq dan al-batil. Apa itu al-haq? Al-haq itu adalah jika manusia melakukan sesuatu yang benar dan legal menurut Allah, menurut pandangan Allah, dia melakukannya secara benar dan legal. Sekarang mari kita tanya, benar dan legal menurut pandangan Allah itu panduannya apa? Tentu kita akan menjawab, panduannya adalah undang-undang yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, di mana dititipkan melalui utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, kemudian batil itu apa? Batil itu adalah sesuatu yang salah dan ilegal menurut pandangan Allah sebagai Raja Langit dan Bumi. Ilegal menurut pandangan Allah sebagai Raja Langit dan Bumi. Itulah makanya kita diperintahkan untuk membaca kehidupan dengan istilah al-haq dan al-batil. Hak itu adalah benar menurut Allah, batil adalah salah menurut Allah. Itulah makanya ketika al-haq diterjemahkan dengan benar, al-haq diterjemahkan dengan kebenaran, itu mengandung distorsi. Di mana letak distorsinya? Letak distorsinya adalah bahwa ketika seseorang menyebut sesuatu itu benar, itu ternyata benar menurut siapa, itu masih jadi persoalan. Contoh misalnya ketika kita ditanya tentang benar atau salah. Jamaah sekalian, misalnya begini, ketika dalam ilmu fikih misalnya, ada orang bertanya begini kepada kita,
Ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya saat istrinya sedang hamil, itu benar apa salah? Ya, ada konflik tentunya ya. Ada konflik, kemudian menceraikan istrinya tapi istrinya dalam keadaan hamil. Pertanyaan yang kedua, seorang laki-laki ada konflik menceraikan istrinya saat istrinya sedang haid. Coba tentukan melalui akal kita mana yang benar dan mana yang salah. Jamaah sekalian, perasaan kita cenderung akan mengatakan yang benar adalah yang kedua dan yang pertama adalah salah. Kenapa? Benar dan salah itu dipengaruhi oleh perasaan kita sebagai manusia, dipengaruhi oleh akal kita. Padahal menurut teori hak dan batil, justru menceraikan saat hamil itu hak dan menceraikan saat haid itu batil. Dengan demikian, sesuatu yang kita bilang benar itu masih perlu ditanyakan, benar menurut siapa? Benar menurut Anda yang sedang berbicara, ataukah benar menurut negara, ataukah benar menurut masyarakat, ataukah benar menurut suku? Tetapi kalau istilah yang dipakai adalah al-haq, maka semua sudut pandang yang lain itu otomatis kita lupakan. Kita merujuk kepada sudut pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hak atau batil? Apalagi misalnya, mohon maaf ini sekedar contoh, ibu-ibu kalau ditanya, Bu, menurut ibu-ibu poligami itu hak atau batil? Benar atau salah? Cenderung akan mengatakan salah. Salah kenapa? Salah menurut pandangan ibu-ibu. Tetapi kalau ditanya dengan kosakata hak atau batil, maka jawabannya itu hak. Kenapa? Al-Quran membolehkannya. Berarti ketika sesuatu disebut benar, itu masih perlu ditanyakan buntutnya. Benar menurut siapa? Benar menurut siapa? Saya kasih contoh misalnya begini. Negara kita menggunakan undang-undang namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam rumusan undang-undang itu diantaranya adalah mengatur dengan aturan berbeda sesuatu yang Al-Quran sudah atur. Contoh, Al-Quran sudah atur pencuri suruh dipotong tangan. KUHP bilang apa? Cukup ditangkap dan dipenjara. Berarti apa? Kitab itu ada perbedaan dengan Al-Quran, betul? SOP-nya beda, ya kan? Sekarang mari kita tanya kepada orang Indonesia, KUHP itu benar apa salah? Nah, orang akan menjawab benar menurut pandangan orang Indonesia. Tetapi kalau kita tanya itu hak atau batil, kita dipaksa untuk menggunakan tolak ukur Al-Quran. Iya, itu hak apa batil ya? Kenapa? Kalau dibilang hak, itu sudut pandang kita sebagai manusia kita singkirkan. Mau nggak mau kita pakai sudut pandang apa? Sudut pandang Allah SWT. Itu menurut sudut pandang Allah istilahnya adalah batil. Kenapa? Karena mengatur suatu aturan di mana legislasi yang Allah turunkan berupa Al-Quran sudah mengaturnya, lalu manusia bikin aturan yang berbeda. Berarti Al-Quran hak, yang berbeda dengan Al-Quran adalah batil. Itu teori sederhana, Pak. Tetapi sayang, kadang-kadang kita ditipu oleh kosakata benar, kadang-kadang kita ditipu dengan kosakata baik, kadang-kadang kita ditipu dengan kosakata legal dan ilegal. Kenapa? Ketertipuan kita adalah lupa mempertanyakan itu baik menurut siapa. Nah, seorang mukmin itu hanya mau menerima benar menurut Allah, tidak mau menerima benar menurut selain Allah. Itu konsekuensi apa, Pak? Konsekuensi kita sebagai rakyat dalam tanda kutip di tengah kerajaan Allah.
kita sebagai rakyat di tengah kerajaan Allah, maka kita punya keharusan tunduknya kepada legal dan ilegal menurut siapa? Legal dan ilegal menurut Allah. Benar atau salah menurut Allah. Kita bisa gunakan pertanyaan itu untuk memilah semua persoalan. Itulah makanya Al-Quran mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Apa artinya? Jangan sampai tercampur antara al-haq dengan al-batil. Kenapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala disebut dengan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu hanya menerima manakala yang dipersembahkan itu murni, tidak ada campuran. Contoh salat. Salat itu mesti dari awal takbir sampai salam itu murni seluruhnya adalah dipersembahkan untuk Allah. Tetapi ketika ada riya, tahu ya riya ya? Untuk mendapat pujian seseorang, maka Allah tidak mau terima. Kenapa? Sudah mengalami percampuran, tidak lagi murni. Ibarat madu, Allah itu hanya mau menerima madu yang murni, tidak ada campuran. Jamaah sekalian, ini merupakan standar harga diri Allah yang disebut dengan Al-Aziz. Salah satu nama Allah adalah Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Al-Aziz itu pemilik izzah. Izzah itu apa? Izzah itu kehormatan dan harga diri. Jamaah sekalian, semakin tinggi kekuasaan akan berdampak semakin tinggi standar kehormatan. Saya kasih contoh. Ketika Indonesia merasa sebagai negara besar, maka akan merasa direndahkan ketika ada kapal Cina bermain-main di Natuna. Maka standar harga diri Indonesia kita harus lawan itu. Itu namanya apa? Izzah. Mempertahankan harga diri Indonesia. Lalu ketika Allah adalah Raja langit dan bumi, bukanlah menjadi hak Allah untuk mempertahankan harga diri Allah setinggi-tingginya. Makanya Allah menerapkan standar, enggak mau kalau tidak ikhlas, enggak mau kalau tidak murni, enggak mau kalau tidak hak 100%. Kalau haknya bercampur dengan batil, Allah tolak. Lah kalau undang-undang itu sebagiannya aturannya sesuai dengan Al-Quran, sebagiannya bertentangan dengan Al-Quran, kira-kira menurut klasifikasi Allah itu hak atau batil? Otomatis. Kenapa? Allah punya harga diri yang sangat tinggi, tidak mau terima kecuali yang murni. Ini penting, Pak, supaya kita tidak mudah ditipu oleh kosakata itu baik untuk mempersatukan. Baik menurut siapa? Lagi-lagi baik menurut manusia. Itu sebuah kesombongan ketika kata-kata itu diucapkan di hadapan Raja langit dan bumi. Jamaah sekalian, oleh karena itu kehidupan kita itu dibingkai oleh al-haq. Harus jalan di situ. Itulah namanya jalan lurus. Dan tidak boleh belok sedikit pun kepada yang batil. Itu namanya jalan menyimpang. Lalu dalam perkara-perkara yang detail, kita mencontohnya siapa? Kan urusan politik yang besar itu banyak diterangkan di Al-Quran. Tapi dalam bab kecil-kecil, bagaimana sikap seorang suami kepada istrinya, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara, itu kita merujuk ke siapa? Tentu kita merujuk kepada manusia yang dipilih untuk menjadi contoh pelaksanaan SOP yang Allah kehendaki. Itulah enaknya Islam. Ada contoh ideal untuk pelaksanaan apa yang dikonsepkan. Beda dengan Pancasila.
Kalau kita tanya, siapakah person yang bisa kita teladani yang ideal sebagai pelaksana Pancasila? Bingung kita, Pak. Iya, siapa ya? Tetapi kalau Islam itu jelas. Siapa yang mau kita contoh, kita teladani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dibebaskan oleh Allah dari dosa dengan sebutan maksum. Apa artinya maksum? Terbebas dari dosa. Sehingga Al-Quran mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah orang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara mengikuti pikirannya dan perasaannya sendiri, tetapi semua pembicaraannya adalah mengikuti arahan Allah. Sebagai utusan Allah, wajar. Maka tindakannya, ucapannya, semuanya adalah menjadi terjemahan apa yang Allah inginkan untuk diikuti oleh manusia lain. Itulah yang dimaksud dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Maka jika seseorang melakukan sesuatu kok tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti apa? Berarti mengikuti hawa nafsu, mengikuti pikirannya sama mengikuti perasaannya. Contoh misalnya, dalam salah satu sabda Nabi Muhammad disebutkan, satu di antara 7 kesucian itu adalah mencabut bulu ketiak, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Mari kita periksa reaksi manusia terhadap aturan ini. Begitu dicoba, sakit. Akhirnya apa? Wah, agama ini kan rahmat, masa aturannya menyakitkan? Berarti ini aturannya adalah pelaksanaannya itu cukup dengan dikerok. Nah, ini sudah masuk apa, Pak? Sudah masuk hawa di situ, sudah masuk hawa. Sudah masuk analisa akalnya sendiri, dipengaruhi oleh perasaan dirinya sendiri. Padahal teks hadisnya jelas bilang mencabut bulu ketiak. Bagaimana bisa penerapannya menjadi meleset, menjadi dikerik? Kenapa? Dipengaruhi oleh rasa sakit lalu berlanjut dengan analisa. Inilah yang disebut dalam Al-Quran dengan hawa. Maka Allah SWT menjelaskan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau seandainya al-haq itu, al-haq, kebenaran menurut Allah, mengikuti hawa nafsu manusia, maka akan rusaklah langit dan bumi dan siapa-siapa yang tinggal di dalamnya. Jemaah sekalian, itulah makanya kita terikat untuk mengikuti 2 sumber, yaitu Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi. Dan yang disebut dengan hak itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam sunnah Nabi. Tidak boleh hawa nafsu kita masuk untuk kemudian menganalisa. Contoh yang lain misalnya, dalam masalah minuman, Rasulullah SAW memberikan sabda, apabila minuman kamu seperti ini terbuka, lalu ada lalat yang masuk, apa kata Rasulullah? Maka celupkanlah lalat itu sampai tenggelam. Kenapa? Kata Rasulullah, karena sebelah sayap lalat itu mengandung penyakit, sayap sebelahnya mengandung penawar. Dengan dicelupkan dua-duanya, maka air itu netral. Tentu setelah dicelupkan, dibuang lalatnya doang. Lah kalau dibuang sama airnya, buat apa dicelupin? Dari tadi langsung aja dibuang, betul nggak, Pak? Itu tentu maksudnya apa? Sesudah dicelupin, dibuang lalatnya. Lalu coba ini ujian apa? Ujian mengikuti al-haq, ujian ketundukan terhadap al-haq. Pikiran kita akan menilai apa? Saya belum yakin ini netral. Wah, berarti apa?
hawa nafsunya sudah masuk, analisa akalnya sudah masuk, berarti tidak mengikuti sunnah. Jadi jamaah sekalian, cara kita menyikapi Al-Quran dan Sunnah adalah semacam itu. Makanya ketika Al-Haq itu mengikuti pikiran manusia, padahal pikiran manusia itu beda kepala, beda kesimpulan. Betapa kacaunya kehidupan ini. Maka Allah sampai mengatakan, kalau seandainya Al-Haq itu mengikuti hawa nafsu manusia, rusaklah tatanan langit dan bumi. Kenapa Bapak Ibu sekalian langit dan bumi menjadi rusak? Allah itu kan raja langit dan bumi. Tadi kan disebut ya, Allah raja langit dan bumi. Ternyata dalam mengatur langit dan bumi ngikutin rumusan manusia. Padahal manusia punya kelemahan. Apa kelemahan manusia? Dia dalam memandang langit dan bumi pasti mikro, pasti parsial. Bahkan ketika dia berada di ruangan tertutup seperti ini, dia tidak bisa melihat di luar ruangan sana. Karena apa? Pandangannya terhalang oleh tembok. Betapa lemahnya manusia kalau rumusan yang dia buat dipinjam oleh Allah untuk mengatur langit dan bumi. Maka rusaklah langit dan bumi, dan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu manusia udahlah nggak usah sok tahu, nggak usah sok tahu, merumuskan sendiri undang-undang untuk diterapkan kepada manusia dengan alasan beda agama, beda aliran, beda macam-macam. Maka kita membuat rumusan yang bukan Al-Quran. Itu kesombongan. Pinter amat. Maka kalau kita pengen fair, pengen netral, maka mestinya undang-undang itu adalah yang merumuskan penguasa langit dan bumi. Kenapa Allah itu bersemayam di arsy? Arsy itu ada di atas alam semesta. Allah bisa melihat semua sudut kerajaannya dengan akurat, baik melihat secara makro, melihat secara mikro, melihat secara global maupun melihat secara parsial. Allah mengetahui isi hati manusia, Allah mengetahui akal pikiran manusia. Oleh karena itu undang-undang itu mesti akan menciptakan harmoni untuk seluruhnya. Bukan hanya harmoni sesama anak bangsa, bahkan harmoni sesama satu negara dengan negara lain. Harmoni antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan jin dan sebagainya. Coba mari kita perhatikan salah satu sabda Nabi yang seandainya tidak dengan sabda Nabi kita nggak tahu, bahwa Nabi memerintahkan istinja kalau tidak ada air. Istinja, apa itu istinja? Istinja yaitu membersihkan BAB kita dengan misalnya batu. Maka Rasulullah memerintahkan istinja dengan batu itu 3 kali oles. Maksudnya apa? Batu pertama dioleskan, cari batu lagi untuk membersihkan sampai batu yang ketiga. Dan yang tidak boleh dipakai adalah apa? Yang tidak boleh dipakai adalah ar-raji' wal 'adham, kotoran hewan yang telah mengering dan tulang. Lalu Nabi sendiri menjelaskan kenapa nggak boleh istinja dengan kotoran hewan yang telah kering atau dengan tulang. Kata beliau, karena dua benda itu merupakan bahan makanan jin. Kita jadi Allah Maha tahu bagaimana supaya kita hidup harmoni dengan jin. Coba manusia bisa nggak merumuskan undang-undang yang menciptakan harmoni dengan jin? Nggak bisa. Kenapa? Lah dia nggak bisa lihat jin, kemauan jin seperti apa. Ternyata kita dikasih tahu oleh Rasulullah, itulah bahan makanan jin, di tulang dan di kotoran hewan yang mengering. Makanya jangan dipakai istinja. Kalau dipakai istinja nanti kasihan jinnya. Ini kan harmoni, Pak. Sedangkan undang-undang yang dibuat manusia maksimal harmoninya itu apa? Sesama anak bangsa, itu doang. Sesama orang Jawa dengan Kalimantan dengan ini. Itulah makanya kita nggak bisa pakai undang-undang buatan manusia. Kenapa? Manusia itu terlalu sempit kemampuan memandangnya, kemampuan memikirkannya, kemampuan memahami segala persoalan. Makanya sudahlah,
Kita ini jadi hamba saja yang sederhana. Allah sudah turunkan Al-Quran, Allah sudah berikan kita panduan bernama sunnah Nabi, udah ikuti saja, nggak usah bikin yang lain. Nggak usah apa? Nggak usah bikin yang lain, nggak usah menganalisa, mengotak-ngatik sehingga teks Al-Quran maupun sunnah Nabi kemudian pelaksanaannya jadi berbeda. Kenapa? Dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran kita. Enak nggak jadi hamba yang sederhana, Pak? Enak, Pak. Jadi hamba yang sederhana itu enak, tidak terbebani dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Coba orang dalam membuat virus corona itu berapa kali pengujian sampai kemudian dapat disimpulkan obat itu memang bisa menyembuhkan virus corona. Itu perlu uji coba berulang-ulang, analisa dan seterusnya. Ya. Itu artinya manusia itu dalam setiap apa yang dia lakukan mengandung kekhawatiran-kekhawatiran. Jangan-jangan kalau dipakai jadi begini, jangan-jangan kalau dipakai begini. Ketika membuat antivirus sedemikian lama melakukan uji coba, tapi dalam membuat undang-undang kok langsung jadi. Aneh nggak, Pak? Oh, penanganan masalah seperti ini begini, nggak pernah diuji coba di laboratorium. Kan Allah sudah ngasih resep. Udahlah, kita jadi hamba yang sederhana saja. Ketika sudah Allah kasih resep, tentu segala sesuatunya sudah dipertimbangkan oleh Allah. Maka tugas kita cuma melaksanakan sami'na wa ata'na, apapun keadaannya tawakal kepada Allah. Kayak tadi perintahnya nyabut bulu ketiak, ya udah cabut aja. Nanti bagaimana sudah serahkan aja kepada Allah. Ini undang-undang dari Allah. Bahkan ketika itu membuat kita mati karenanya, itu kan urusan Allah. Mati dan hidup kita itu bukan hal besar. Yang menjadi hal besar bagi Allah adalah kita ini mau tunduk dengan aturan Allah ataukah tidak. Jadi betapa enaknya menjadi seorang mukmin. Kenapa, Pak? Peraturan yang menjadi panduan hidupnya sudah teruji, seperti terujinya antivirus corona. Sedangkan undang-undang buatan manusia, kapan ada pengujiannya? Bahkan disebut apa? Selalu bisa direvisi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan, oh berarti ini sedang eksperimen dong. Kenapa? Ketika ada analisa baru, dirubahlah undang-undangnya. Mirip dengan yang pernah terjadi di Amerika. Di Amerika itu ada sejarah namanya The Prohibit Law, undang-undang dalam menangani minuman keras. Itu awalnya masyarakat Amerika resah luar biasa dengan fenomena minum arak, minum minuman keras yang luar biasa, membudaya. Akhirnya wakil-wakil rakyat didorong oleh rakyat untuk membuat aturan melarang peredaran minuman keras. Akhirnya benar itu diundangkan, dilarang total. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi tetap saja orang karena masih kecanduan ingin, akhirnya terciptalah produksi-produksi diam-diam dijual. Tetap saja akhirnya apa? Masyarakat ingin mengkonsumsinya. Lama-lama masyarakat sendiri karena kesulitan mengakses minuman keras, akhirnya minta lagi ke pemerintah, tolong dicabut aturan pelarangan itu. Akhirnya dicabut sampai sekarang. Berarti apa? Manusia dalam membuat aturan itu seperti sedang bereksperimen, seperti eksperimen membuat antivirus. Ketika kita menggunakan aturan Allah, itu bukan sedang eksperimen, itu sudah teruji. Kenapa teruji, Pak? Karena yang membuat maha tahu terhadap kelemahan dan kelebihan manusia. Maka kita lebih enak memilih menjadi hamba yang sederhana. Al-Quran bilang apa? Sami'na wa ata'na. Yang bukan Al-Quran, enggak, saya enggak mau. Yang bukan sunnah Nabi, enggak, saya enggak mau. Saya maunya cuma Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu hidup yang sederhana, Pak. Tetapi sayang, hidup yang sederhana itu di zaman sekarang disebut
pikiran radikal. Kenapa? Karena maunya cuman al-haq, nggak mau yang batil. Itu disebut radikal. Maka kita hari ini hidup di zaman fitnah. Apa tanda zaman fitnah itu? Zaman ketika antara al-haq dengan al-batil itu tidak begitu jelas. Itulah makanya jamaah sekalian, kita bisa klasifikasi al-haq dan batil itu dalam 3 dimensi. Dimensi pertama adalah pikiran garis miring keyakinan, bahwa pikiran garis miring keyakinan kita itu mesti dibingkai dengan al-haq, tidak menerima keterpaksaan untuk kemudian berpikir dan berkeyakinan secara batil dengan alasan takut oleh situasi dan kondisi. Kenapa? Karena pikiran itu ada di kepala kita, keyakinan itu ada di hati kita. Tidak menerima alasan takut untuk meninggalkan al-haq. Dimensi yang kedua adalah omongan atau ucapan atau tulisan. Kadang-kadang kita mengucapkan al-haq atau menuliskan al-haq itu dihantui oleh rasa takut apa? Nanti ucapan itu atau tulisan itu akan disensor, akan dipermasalahkan oleh kebatilan yang lebih kuat. Maka kemudian ucapannya disesuaikan dengan kemauan al-batil. Maka disinilah ranah para ulama, para da'i, bahwa dalam tataran ucapan dan tulisan itu mestinya al-haq harus jelas di mata masyarakat, supaya pikiran dan keyakinan masyarakat terkawal oleh al-haq. Yang paling problem adalah dimensi ketiga. Dimensi apa? Dimensi realita di sekitar kita. Realitanya begini, Pak, kebatilan yang menang. Ya, kalau itu memang bagian dari kekalahan Islam dan umat Islam, maka kita tidak bisa merubah serta-merta. Maka ketika kita sudah kalah secara realita, maksudnya al-haq itu kalah oleh batil secara realita, pertahankan jangan sampai kalah secara ucapan dan tulisan maupun secara pikiran dan keyakinan. Kalau ternyata al-haq itu sudah kalah oleh batil secara realita, lisannya para dai juga tunduk kepada kekalahan itu, lalu pikiran dan keyakinan masyarakat juga karena tidak ada penjelasan yang jelas, akhirnya juga pikirannya terkawal oleh kebatilan, maka kekalahan itu menjadi sempurna. Kekalahan secara realita, kekalahan secara omongan dan tulisan, kekalahan secara pikiran dan keyakinan. Maka tugas dai adalah menjelaskan dengan narasi yang jelas mana hak mana batil, supaya apa? Pikiran masyarakat terkawal oleh al-haq, keyakinan masyarakat terkawal oleh al-haq. Di sini medan pertempurannya. Zaman fitnah adalah medan pertempurannya para dai. Zaman fitnah adalah medan pertempurannya para ulama. Maka ketika mereka berani dan mampu menyampaikan al-haq dengan jelas di hadapan masyarakat, pahalanya sangat tinggi. Tetapi kalau kemudian karena ketakutan dia kepada kebatilan, lalu omongannya menyesuaikan dengan kebatilan, maka selesailah. Maka itu dianggap dengan ulama ulama yang buruk, dai yang buruk. Kenapa? Tidak memberikan pencerahan mana hak dan mana batil, tetapi justru membantu percampuran antara al-haq dengan al-batil itu. Nah, jadi jamaah sekalian, mari kita menjadi hamba yang sederhana. Hamba yang sederhana itu Allah sudah menurunkan aturan Al-Quran dan Sunnah. Kita baca, kita pahami, kita ikuti, sudah sesederhana itu. Gak usah neko-neko, yuk kita kumpul musyawarah bikin supaya menata ini lebih baik. Adakah
penataan lebih baik melebihi penataan melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi? Nggak mungkin ada. Nah, jadi jamaah sekalian, mari kita menjadi hamba yang sederhana, hamba yang rendah di hadapan Allah, untuk kemudian hanya tunduk kepada Allah SWT dan meneladani Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini karena sudah alarm berbunyi, barangkali masih ada dialog, monggo silakan. Assalamualaikum. Biasanya umumnya setiap negara yang peraturannya kebanyakan masyarakatnya itu muslim dan yang non muslim biasanya aturannya itu sebenarnya ikut kebanyakan yang muslim. Ini kebalikan di Indonesia, kita kebanyakan muslimnya tapi kita peraturannya itu harus mengikuti yang kebanyakan disamakan sama yang non muslim seperti contoh yang sedang viral inilah apa suruh disamakan diubah salamnya itu seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada hal yang perlu kita pahami, jamaah sekalian. Saat para orang tua kita zaman kemerdekaan merumuskan undang-undang untuk diberlakukan ke masyarakat Indonesia, mereka dalam kondisi kalah. Umat Islam dalam kondisi kalah, di mana kekalahan itu yang paling nyata adalah semenjak kekalahan Turki Utsmani. Itulah kekuasaan Islam terakhir yang menjadi payung untuk semua umat Islam di seluruh dunia. Makanya kita bisa melihat sejarah bagaimana Turki Utsmani mengirimkan bantuan ke Kesultanan Aceh dan sebagainya. Ini menunjukkan pada zamannya Turki Utsmani itu mirip dengan peran Amerika hari ini. Negara yang paling apa? Dihormati. Ketika ada kekuatan yang sangat dihormati oleh dunia, maka umat Islam dengan sangat mudah untuk merumuskan undang-undang sesuai dengan keinginan Allah. Kenapa? Ada perlindungan kekuatan di atasnya. Tetapi ketika perlindungan kekuatan itu runtuh, digantikan oleh Amerika, kita bisa bayangkan bisa apa leluhur kita dalam merumuskan undang-undang. Artinya apa? Bisa apa di sini? Gak mungkin produk undang-undangnya itu sesuai dengan keinginan Allah ketika mereka di atasnya ada Amerika yang lebih berkuasa. Maka kemudian itulah yang terjadi, produk undang-undang yang dihasilkan adalah sesuai dengan keinginan penguasa di atasnya, yaitu pemenang perang dunia kedua, yaitu Amerika. Makanya bentuknya adalah bukan berdasarkan syariat Islam. Bahkan dalam sejarah kita bisa melihat dalam Piagam Jakarta itu ada 7 kata. Apa itu 7 kata itu? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ternyata frasa itu pun kemudian dengan makar tertentu, saya mencurigai bahwa makar ini memang sudah dirancang oleh Amerika sebagai kekuasaan yang lebih tinggi saat itu. Karena melihat, wah ini nggak benar ini kalau sampai kalimat ini, sampai kalimat ini bisa goal. Maka kemudian entah bagaimana ceritanya, pada akhirnya kalimat itu pun terhapus. Jadilah liberal to land. Liberal to land. Nggak ada lagi keistimewaan sebagai Muslim, meskipun mayoritas. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan para leluhur kita dalam merumuskan undang-undang, merumuskan Pancasila. Kenapa kok bentuknya tidak memberikan suara yang lebih, tidak memberikan hak yang lebih untuk umat Islam padahal mereka mayoritas? Jangan lupa, masa di mana merumuskan ini adalah masa ketika umat Islam sedang kalah. Seandainya saat merumuskannya adalah di masa umat Islam sedang menang, tentu hasilnya adalah nggak usah bikin macam-macam, udah
Konun yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Makanya kita menghormati para leluhur kita yang sudah berjuang untuk meninggikan Islam. Apa buktinya? Buktinya ingin memasukkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, meskipun akhirnya gagal. Itu usaha-usaha itu patut kita hargai. Dan kita tidak boleh nyerah dengan keadaannya sekarang sudah liberal murni begini, ya sudahlah, yang penting saya sholat nggak digangguin, yang penting ini nggak digangguin. Ingat, ada poin yang tidak menerima distorsi, yaitu apa? Al-haq di pikiran dan di hati kita itu tidak menerima distorsi. Kenapa? Lah kalau mendapat ancaman dari luar, itu ada di kepala Anda kok, apa urusannya? Itu ada di hati Anda kok. Yang keliru adalah al-haq dengan al-batil itu tidak jelas di kepala kita dan di hati kita. Itu salah. Dan ketika itu terjadi, maka para dai akan disalahkan oleh Allah. Kenapa kamu tidak bimbing umat Islam agar mengerti pikiran mereka dibentuk oleh al-haq, keyakinan mereka dibentuk oleh al-haq. Nah, maka ini tadi saya sudah terangkan bahwa ada 3 dimensi al-haq: dimensi pikiran dan keyakinan, dimensi ucapan dan tulisan, dimensi realita. Ini realita yang paling berat untuk merubahnya. Maka sebelum kita beranjak kepada merubah realita, rubah dulu pikiran dan keyakinan. Pertahankan narasi-narasi al-haq. Jangan tunduk kepada narasi batil. Jangan tunduk kepada narasi batil. Inilah benteng pertahanan kita, dan penjaga gawangnya adalah para dai, para ustadz, para ulama, para kiai dan seterusnya. Maka bantu doa agar para dai kita, para dai milik umat Islam, para kiai, para ulama, mereka diberikan istiqomah dan keberanian serta kekuatan untuk mempertahankan al-haq, agar umat terbimbing oleh al-haq, tidak terbimbing oleh batil. Ada pertanyaan lain? Baik, demikian kajian kita pada pagi ini. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulan yang bisa kita bawa pulang, mari kita menjadi hamba yang sederhana. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang kerdil. Allah sudah turunkan aturan, Allah sudah kasih contoh berupa nabinya, udahlah ambil saja itu, enggak usah bikin sendiri. Enggak usah bikin sendiri agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.